Jadi kita akan menghitung koefisien tanah aktif dan pasif. Seperti yang kalian ketahui, untuk menghitung koefisien tanah aktif dan pasif ada dua teori. Ini yang pertama kita akan menjelaskan mengenai teori Rankine. Untuk apa sih kita hitung koefisiennya? Sebagai pengali untuk mendapatkan nilai tekanan tanah lateral. Oke, ini jadi nilainya harus kita cari sebagai pengali untuk kita mencari nilai tekanannya. Nah, bagaimana cara mencari nilai koefisien aktif dan pasif? Seperti yang kita ketahui, teori Rankine untuk permukaan tanah datar. Nah, apa sih permukaan tanah datar? Itu adalah di mana ada sebuah dinding penahan tanah, kemudian tanah di belakangnya itu memiliki permukaan yang datar. Nih, datar ya, rata. Atau seperti ini bisa juga ada lebih di atasnya, tapi permukaan tanah di belakang adalah datar. Nah, di slide-nya kan sudah ada tuh rumusnya. KA sama dengan tan kuadrat dari 45 derajat dikurang pi per 2. Sehingga untuk mencarinya adalah tan kuadrat dari 45 derajat, misalkan pi-nya 30, sama dengan tan kuadrat 45 dikurang 15. Sehingga adalah tan kuadrat dari 30 derajat. Tuh, seperti itu juga untuk yang KP. Berarti ini menjadi tan kuadrat dari 60 derajat. Cara mencarinya adalah di kalkulator tan 60 dulu sama dengan baru dikuadratkan. Nah, kembali lagi ke sini. Ada di sebuah dinding penahan tanah di mana kedalamannya setebal H, misalkan 7 meter, berarti hanya sama dengan 7 meter. Ini buka tanahnya 0. Di belakang dinding penahan tanah ini merupakan sebuah tanah yang telah diuji lab sehingga mendapatkan nilai gamma, C, dan pi. Gamma ini apa? Kembali lagi, berat volume. C adalah kohesi, ini adalah sudut gesek. Untuk mencari nilai KA, KP-nya cukup menggunakan dengan sudut gesek. Perhatikan, jika ibu cara menulisnya seperti ini, maka tanah di belakang dinding penahan tanah ini merupakan tanah yang homogen. Artinya adalah satu jenis, di mana gamma, C, dan pi dari atas sampai kedalaman H itu sama nilainya. Nah, bagaimana dengan kedalaman yang berbeda? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya nih, kita ada nulis K0 adalah perbandingan antara gaya vertikal dengan horizontal pada kedalaman yang ditinjau. Artinya berbagai kedalaman beda juga nilai koefisiennya, entah itu aktif maupun pasif. Nah, bagaimana dengan tanah berlapis? Tanah berlapis bagaimana? Ini lapisan pertama sampai kedalaman H1 memiliki gamma 1, C1, dan Pi1. Kemudian lapisan kedua memiliki karakteristik atau parameter yang berbeda, yaitu dengan nilai gamma 2, C2, dan Pi2 setebal H2. Maka nilai Ka dan Kp-nya pun berbeda karena mereka memiliki gamma 1 dan memiliki Pi1 dan Pi2 yang berbeda, sehingga kita bisa tulis di sini nilainya adalah Ka1, di sini adalah Kp1. Ini Ka2 dan Kp2. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh untuk teori Rankine dengan permukaan tanah miring. Tanah miring yang seperti apa sih? Jadi, tanah di belakang dinding penahan tanah permukaannya yang miring. Nanti kita cari di Google contohnya gimana tuh di belakang dinding penahan tanah memiliki tanah yang miring. Nah, di sini rumus KA-nya berbeda, sangat jauh berbeda dengan yang datar hanya seperti ini. Kemudian untuk yang miring, wah lumayan panjang nih. Di situ ada yang namanya koefisien beta dan pi. Ini tetap ya, pi sudut gesek dalam tanah. Nah, untuk yang beta itu apa? Beta itu adalah kemiringan permukaan tanah.
permukaan tanah. Yang mana itu yang dimaksud? Yang dimaksud beta adalah ini. Kalian luruskan. Nah, besar sudutnya ini adalah beta. Seperti itu. Maka perhatikan di sini ada tanah 2 lapis. Lapisan pertama permukaannya miring, lapisan kedua permukaannya datar. Kenapa bisa datar? Ini cuman perkiraan saja, sedangkan kalau di lapangan itu tanah tidak menentu. Bisa juga miring juga sesuai dengan kedalaman boring kita. Pada kedalaman berapa dia berbeda tanahnya, maka dibagi. Untuk contoh yang ini, permukaan tanah kedua ibu anggap datar. Maka di sini nilainya adalah KA 1 menggunakan permukaan yang miring. Di sini KA 2 menggunakan rumus yang biasa, yaitu tan kuadrat 45 derajat min pi per 2. Sedangkan KA1 nya menggunakan rumus yang ini. Dan KP nya pun menggunakan rumus itu. Dan ingat ya, Rankine itu mengabaikan gesekan antar dinding penahan tanah. Artinya ini dinding penahan tanah sudah jelas harusnya bergesekan dengan tanah di belakangnya. Kenapa bisa bergesekan? Karena adanya perbedaan permukaan. Yang ini merupakan permukaan beton, ini adalah tanah. Sehingga harusnya tetap diperhitungkan gesekan antar keduanya. Tapi Rankine mengabaikannya. Mengabaikan gesekan antara DPT dengan tanah. Artinya apa? Dia menganggap bahwa DPT dengan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tidak ada gesekan, sehingga rumusnya hanya beta dan pi saja. Bagaimana dengan kolom? Baik, selanjutnya adalah untuk teori kolom, di mana kolom itu untuk permukaan datar, rumusnya sama dengan teori Rankine yang ini ya. Permukaan datar sama, hanya dia memiliki pendapat yang berbeda dengan Rankine, di mana untuk permukaan yang miring, dia memiliki rumus sepanjang ini. Sin kuadrat dari alfa plus pi dibagi dengan sin kuadrat alfa kali sin alfa min psi itu ini nih, psi ini. Jadi dari rumus ini ada 3 koefisien yang dicari. Alfa ya, terus psi dan beta. Beta sama pengertiannya seperti yang di Rankine. Beta merupakan kemiringan dari permukaan tanah. Kemudian untuk yang psi itu rumusnya bisa kalian lihat di slide, berkisar antara untuk tanah yang non kohesif 1/3 sampai 2/3 pi, untuk yang kohesif 0 sampai 1/3 dari pi. Ini psi ini dalam satuan derajat. Kemudian untuk alfa untuk dinding penahan tanah yang seperti ini nih, ibu ini kan belakangnya permukaannya datar ya, lurus, maka alfanya nilainya adalah bernilai 90 derajat. Nah, bagaimana dengan misalkan nih dinding penahannya dibalik seperti ini ya, ada kemiringan, maka nilai alfanya juga berbeda nilai alfanya ya. Alfa adalah kemiringan dinding penahan tanah. Ini kan lurus nih, maka nilai alfanya sama dengan 90 derajat. Kalau dia miring, coba miring ke sana. Miring ke sana ya. Nah, maka ini ada kemiringan alfa. Nih, alfa sebesar berapa derajat? Oke, seperti itu. Demikian untuk penjelasan mengenai koefisien. Kemudian kita akan lanjut dengan video berikutnya, yaitu perhitungan tekanannya. Terima kasih.